Enggak, itu sama kamera. Kamera sebentar. Terus setelah itu dia masuk final ketemu sama Chilma. Sorry. Jepang menang, astagfirullahaladzim. Jepang ya semalam Jepang menang. Tapi memang mestinya sih Asia harus jadi juara nih paling enggak. Asia, Terus ya. sekarang udah merata sih main bola. Bagus. Semua bagus. Pasti senang saya kosong dari Bos itu foto. Ya ada keluar kemarin. Ayo silakan Pak. Iya. Nasi ya? Nasi. Mantap. Spesial Betawi Kuningan ini. 3 sapi 3 kambing. Sapi. Awas jangan gara-gara sendok entah pada berantem. Iya. Sini aja nih. Iya. Ayo Kiai. Iya betul. Racikan spesial. Piringnya mana? Ini ya. Ikan asin gabus nih. Namanya gampang. Rombongan luar punya atau Garuda? Luar punya. Saudi. Emirat kan? Emirat kan ada bahasa. Piring itu ada. Saya udah pengen Sekarang ini udah pernah diperpanjang belum lama itu. Yang paling dekat pernah ke Mekah tahun berapa gitu? Udah lupa saya itu umroh tahun berapa itu. Udah beda di sana. Udah beda semua. Sekarang di sananya. Suasananya udah beda semua, hotel-hotel juga sudah beda. Kemudian perluasannya juga sudah beda semua. Masya Allah, subhanallah ya, Masya Allah. Udah saya dengar gitu. Terus ke Raudhahnya, kemudian sekarang itu ketika kita kalau mau sholat di depan Ka'bah itu wajib pakai ihram. Siap, sekarang walaupun tidak haji. Walaupun tidak pas posisi umroh, posisi Berapa meter dari? ya, bebas saja pegang, tapi wajib pakai ihram untuk membatasi. Oh, Kalau di Jakarta itu hampir sama seperti ganjil genap. Jadi mengurangi kepadatan, dibikin siapa saja mau sholat mendekat di Ka'bah atau megang Ka'bah wajib dia berihram. Walaupun dia posisinya tidak ihram. jadi diwajibkan. Ya, tapi lebih nyaman. Lebih nyaman, betul. nyaman. Terasa Terus, bahwa ketika di Hijr Ismail itu dulu kan asal aja berdosa-dosa, sekarang enggak. Di giliran dibatasin, perempuan sendiri, laki-laki sendiri dibatasin. Kira-kira bisa ada waktu 10 sampai 15 menit, itu lebih nyaman. jadi ada kenikmatan ibadah juga sekarang ya, tidak. Terus di Raudhah itu juga antrinya harus pakai tasreh gitu. Jadi perluasannya masjid, perluasannya Serambi, kemudian hotel-hotelnya udah beda semua. Subhanallah udah puluhan, saya udah puluhan tahun. Pak. Nah, makanya Pak Haji kalau ke sana sayang. Pak. Iya, Masya Allah ya. Nanti kita coba jadwal agak maju kan, sehingga tanggal 1 sudah di Udah Indonesia. di jalan, udah di Indonesia lagi. Jadi Pak Haji masih kegiatan-kegiatannya di tanggal 5 ke sana masih bisa kan Pak Haji. Umpama Pak Haji punya acara di tanggal 4, kita udah pulang tanggal 1 kan, tanggal 2, 3, 4 Pak Haji masih istirahat 3 hari. Istirahat. Iya. Masya Allah. Nanti biar diurus sama Ustadz Pito. Rencananya apa? Mesir? Mesir, Dubai. kita ke umrah, pulangnya jalan-jalan ke Dubai. Oh, jadi kita ke Mesir dulu. Mekah dulu, Mesir dulu. Mesir dulu. Dari Mesir ke? Ke Madinah. Madinah baru menjalankan umroh. Habis itu baru pulang melalui Dubai. Oh. Pakai Oman, pakai pesawat Oman ke Dubai jalan-jalan, kita pulang ke Indonesia. Jadi hitungannya jadi 13 hari. Barangkali kerinduan sama Rasulullah itu ya. Oh, Insya Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya terakhir berangkatkan Bu Haji, sama saya punya keponakan, Ya. sama
istrinya adiknya Bu Haji. Saya berangkatkan buat ngawal Bu Haji. Berangkat sekarang saya juga alhamdulillah sibuk. Saya bilang udah kamu pengen umroh ya, kamu berangkat deh gitu. Nanti buat di Ibu Haji buat dituntun istri saya. Insya Allah. Di bawah istri saya ke rondonya juga kan. Kalau perempuan sendiri ke rondo, laki-laki sendiri. Kalau laki-laki itu berdasar. Maksudnya ke rondo. Kalau perempuan pagi. Nanti biar dibagi. Nah, kata Rasulullah antara mimbar dan rumahku adalah rondo. Rondo itu jannah dan barang siapa doa di situ pasti dikabulkan. Kata Rasulullah. Masya Allah dulu. Udah banyak berubah kalau sekarang. Berubah sangat berubah Pak. Dulu kan kita berebut ya. Iya, Mau ke Rodoh aja kita berebut. Sekarang beda. Terus pelataran, pelebarannya, hotel-hotelnya udah ludas. Iya. Luar biasa. Nah, bandaranya Pak sih sekarang baru di Jeddah. Bukan King Abdul, bukan. Bukan, beda lagi. Ada bandara baru lagi sekarang Oh, di Riyadh? di Jeddah. Oh, di Jeddah juga. Sama-sama di Jeddah tapi beda. Cuman nggak di King Abdul Aziz. Nggak, beda. Masya Allah. Ada. Ya, soalnya kalau Saudi dia mau bangun apa aja sekejap juga jadi sih. Iya. Oh, uangnya banyak sih. Kalau kita nanti bandara Madinah dulu. Iya. Ke bandara Madinah. Dan di sana nggak ada pembebasan lahan. Ya Nggak Bang? ada, nggak ada. Nggak ada di sana, tinggal pilih mau di mana Bang. Subhanallah, Masya Allah. Jadi tiap bulan Kiai berangkat. Iya, kalau saya berangkat tiap bulan sih enggak, karena kan teman-teman banyak. Saya hanya memerintahkan teman-teman untuk jadi tour leadernya. Saya mengatur saja. Insya Allah seperbulan 5 kali penerbangan. Insya Allah selalu. Jazakallah khairan katsiran. Insya Allah Allah yang membalas berdoa kita. Insya Allah. Kita nggak bisa apa. Sulit ya. Insya Allah Allah yang akan membalasnya semuanya. Ya, pokoknya kan Pak Haji kalau nyampe di sana, pokoknya terbayang dulu sama sekarang kondisinya seperti apa. Pasti beda. Dubai apalagi Sangat. itu karena Ajib ya, saya Kalau- ke sana ya. Luar biasa. kadang-kala ditanya ayah mau ke Dubai, ada nggak jadi melulu. Dubai itu teknologinya luar biasa. Jadi kita masuk. Mantu anak kebetulan dia olahraga Pan. Waktu itu kan lagi acara apa di Dubai itu dia. Sampai dia ditaruh di kapal di penginapannya. Penginapannya di kapal. Ada hotel namanya Hotelnya di kapal ditaruh. Bintang 7, enggak bintang 17. Bintang 7. Jadi kalau sama masuk situ pusing. Iya, kalau bintang 7 Sekali, Pak. pusing. Pusing. Iya, pusing. Iya, bintang. Kalau bintang 3 masih mendingan. Bintang Cari 7. Pak, kan. Terus malam paling kurang 40 juta itu. Masuk aja lewat terowongan air kan. Kalau bikin syutingan di kota Alexandria karena Bikin apa? bikin video klip di Alexandria, nanti sebagian ambilnya di Dubai. Masya Allah. Keren Baji. Tuh kalau buah Yuda bisa ambil tuh. Saya bisa ambil Baji. Iya. Saya bawa kamera bagus kok. Saya bisa ambil. Saya bisa editin. Langsung saya edit di tempat itu langsung 10 menit jadi. Iya, udah di luar kepala ini. Bisa. Makanya kadang-kadang Bisa. Jadi siapin lagunya dulu. Nanti kita ambil di Alexandria, Kairo dikit, Alexandria sedikit, kemudian nanti di kota Madinah, ambil di Mekah, terus ambil di terakhir di Dubai-nya. Keren. Nah, kita ambil view-nya di mana tempatnya gitu. Langsung saya editin di 5 tempat ya. Di Kairo, Alexandria, kemudian di Madinah, Mekah, di Dubai-nya. Wah, keren aja. Bagus ini. Kalau nanti editan saya kurang bagus, tinggal Pak Haji kasihkan yang ada di sini diedit lagi gitu. Yang buat apa? Pak Bismillah ya. Mesti buru-buru dijadiin lagu baruan. Iya, iya. Benar sih. Ana ada lagu duet anda bikin baru belum 1.50. Andai aku 1.50 buat Dede. akulah ikannya. Andai aku pohon, akulah akarnya. Begitulah kisah cinta. Kini berada di Dubai. Ya bisa Boleh. Jadi nanti di Kairo kita jalan, kita lihat ambil view-nya yang mana Pak Haji suka. Oh kayaknya dibikin bagus ambil di sini. Nanti di Alexandria di perjalanan antara Kairo ke Alexandria juga hebat-hebat bagus-bagus. Itu kita lewat darat tuh dari Kairo ke Dubai. Iya.
Hari Sabtu mau datang kan? Nanti kita turun kalau kabar kayaknya di sini bagus, kita turun ambil syuting di situ. Nanti di kayak dari iya. Oh, Kairo Dubai bisa darat. Bukan, maksudnya dari Kairo ke Alexandria. Oh, ke Alexandria. Oh, kirain dari Kairo ke Dubai. Bukan. Ada mau bilang jangan lewatin itu. Jangan lewatin Israel. Bukan, maksudnya dari Kairo ke Alexandria. Oh, Tempatnya itu untuk diambil video klip keren. Wah, Alexandria. Bagus. Udah berapa kali sana? Alexandria, udah berapa kali ya? Belum pernah. Belum pernah. Enggak tahu Oma lagi yang Aja tuh di mana itu? Bukan dari Alexandria. Di Alexandria. Yang Aja itu. Iya, di Alexandria. Nanti tak carikan view di sana. Nanti saya kalau kayaknya di tempat kayaknya Pak Roma, tapi dia yang pakai itu, pakai Hammer. Jadi di sana ada padang pasir untuk perjalanan untuk pakai Hammer tapi. Nah, itu keren. Wah, Masya Allah. Tenang aja ya, kalau udah urusan beliau yang ngomong lancar deh. Tinggal ambil view-nya di mana, tinggal saya nyeting. Saya bantu. Jadi ini Masya Allah, ahli banget. Kalau sudah ada lagunya, ada videonya, 10 menit saya tetap jadi. Nggak lama. Langsung jadi video klip 10 menit. Asalkan lagu udah ada, kita udah ambil videonya, langsung saya editin 10 menit jadi. Lagu kan sekarang tinggal di HP aja. Iya. Iya, Pan. Tinggal HP puter. Iya. Jadi Soundnya ya. Insya Allah ntar kalau mau saya emang lagi mau nah, yang jadi masalah yang kita persiapkan bajunya. Baju. Iya, harus diperlihatkan bahwa bajunya apa gini. Di view kayak begini kayak apa, view kayak ini kayak apa begitu. Kayaknya kalau pas di Dubai-nya bajunya Baji yang agak modern sedikit, model kayak anak muda, keren tuh Baji. Di kotanya. Jadi videonya di tengah-tengah kotanya, di jalan kotanya begitu. Ya, itu biasa pakai jas aja kalau gitu. Gitu ya? Pakai jas atau kadang mau pakai gamis sama sorban juga nggak apa-apa ya. Ganteng udah ya. Sekali ke Yasser Arafat. Ya, Apa itu? SN-nya dikirim belum? SN-nya dikirim belum? Bagus, jadi pas di tengah-tengah jalan kotanya itu kan antara gedung dan suasana itu Baji jalan di situ bagus. Di sana bebas ya untuk kita visual bebas ya. Iya. Background itu ya. Bebas lah kalau cuma untuk itu. Nggak ada masalah, nggak ada tuntutan. Enggak. Kita buat background visual. Enggak. Kan kita tujuannya di sana bukan untuk produksi. Oh. Kalau kita produksi memang harus ada izinnya. Tapi kan wisata, paling syuting dianggap syuting biasa begitu. Kalau syuting biasa, tapi kita buat ke YouTube kan nanti. YouTube kan. Iya. Susah, nah itu yang kita pertanyakan. Kita kan buat YouTube. Oh nggak apa-apa. Maksudnya kalau kita membawa atas nama perusahaan untuk bikin syuting begitu kan ada izinnya. Nggak boleh. Kalau kita kan hanya pariwisata ambil view begitu saja, begitu nggak jadi masalah. Kan saya sering bikinin teman-teman yang saya kan kemarin mengadakan lomba cover sholawat nasional. Kemarin juaranya udah saya berangkatin umroh. Nah itu juga bikin video begitu nggak apa-apa. Oh iya, itu aja. Kan jangan sampai nanti Kalau untuk produksi, kita pakai, ya kan? enggak. Untuk kita pakai, tahu ada sesuatu nanti. Enggak. Oh, wah ini di sini nih, ini di sana gitu. Kenapa nggak ada izin gitu? Kayak kita nih ke Ancol kan harus izin dulu. Izin. Syuting. Biasa. Soalnya kan ini nasional. Ratingnya. Bukan nasional lagi, kita bawa keluar juga, Pak. Udah harus ini dulu. Nanti kalau memang harus Tapi itu nggak terlalu kita fokuskan lah. Asalnya ke sana itu bisa. Kalau itu kan bisa di mana aja. iya. Karena kita lagi naik bis saja kan bisa diambil. Rame-rame kita bercerita ya kan. Kita joget sama-sama. Ya kan? Ini belum biasa jadi TL. Apa? Biasa jadi TL, biasa mimpin umroh. Enggak lah. Suaranya kenceng atau sudah apa? Udah. Enggak, nanti begituan enggak ada. Kalau Jumat besok Jumat atau Jumat lagi. Cuma dibikin nada nantinya, tapi tidak lagi pas tawaf ada nada Ya gitu. udah siap. Tapi dulu Nanti aneh di jadi WA berita. sana. Dulu aneh pergi haji. Habis Jumat. Karena kencangnya matahari itu, aja aneh cerita. Tadi apa Iya. tadi? Sampai aneh bikin, betul aneh rekaman gambus. Rekaman gambus, aneh bikin lagu Mentari Mekah. Hari Mekah. Wih. Mana aneh lupa, aneh nyanyi, aneh masih si Rena. Rena. Bukan Rena Alatas satu Rena. yang Awap yang kawin sama Awap itu. Aneh bikin lagu Mentari Mekah, mana aneh lupa. Lupa liriknya tuh. Karena memang Karena ada himbauan selalu seluruh jamaah dihimbau untuk tidak ke musola dulu untuk johor ini. Jangan karena panasnya sampai Panasnya luar 48 sampai berapa. Tapi kita karena dengan yang aneh bilang tadi orang tua aneh Iya, dengan orang tua keyakinan, aneh ubur-ubur orang. Mbak pakai payung nggak usah. iya. Orang tua beliau masih gagah.
kebetulan aneh punya tempat masih di tanah haram. Sampai dekat. Jadi dari haram naik sedikit, naik ke atas tuh. Naik ke atas sedikit tuh, yang Pertamina punya tuh apa sih namanya? Dulu 94. Nanti gini, nanti apa paspor yang lama, KTP, KK, surat nikah, baru kita bikin paspor dulu. Nanti saya kirimin perlengkapan umrohnya. Saya berunding sama anak-anak nanti. Oke. Saya berunding sama anak-anak. Masya Allah. Kemarin juga saya ada ngajakin, saya cerita. Iya, ada dia ngajakin. Di November ini ada ngajakin. Dia ngajakin. Ayo berangkat. Kita mau ngarang Sama Bu Aji. jadwal. Iya sama Bu Aji berangkat. Dia bilang, nggak bisa November padat banget. Iya. Saya bilang, nggak bisa. Ya udah. Kalau lagu Pak Haji yang saya suka itu lagunya gini. Oh kau dusta. Ya ketawa sih. Air mata perkawinan. Air mata perkawinan. Itu lagu untuk istri ya? Enggak. Bercanda aja. Bercanda aja. Waduh, lagu asik banget. Asik. Asik tuh. Waduh, akhirnya hafal juga kan. Apa juga? Ya kalau laki-laki di Indonesia yang suka lagu dangdut nggak apa lagu semua lagunya Pak Haji berarti bukan orang Indonesia. Orang Indonesia. Itu aja. Itu jadi terinspirasi itu Kiai. Ada keluarganya Bu Aji lagi agit. Ya. Saya datang. Begitu habis ijab kabul, si pengantin perempuan begitu selamat nangis. Nangis yang tidak terkontrol emosinya nangis. Apa tuh ya? Lagu Air Mata Air Perkawinan. mata perkawinan tuh. Jadi saudaranya Bu Aji ada ngundangannya. Heeh. Terus begitu habis ini, saya cuma bilang sama teman-teman nih yang pada hadir, gue cuma pengen tahu doang nih ada apa sih di balik perempuan ini. Emang kenapa? Ji? Ente lihat nangisnya, ente wajar nggak dia nangis? Iya kayaknya kenceng amat tuh. Kayaknya kayak sedihnya apa? Biasa kan kalau nangis biasa paling ini hampir Apa segan? jadi pertanyaan saya bilang ada apa? Akhirnya Nah kebetulan saya rekaman. iya. Mau rekaman ada lagu yang notasinya nah itu saya bertanya, katakanlah siapa orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. penyesalan. Yang paling menyakitkan orang makan naganya aku makan. 3 bulan kemudian ibunya datang ke rumah aneh. Tuh. Mansur, kenapa ente kayak tahu aja? Kenapa dia tahu? Bubar tuh yang kawin, kenapa? Allah. Orang dia nggak perawan lagi tuh anak. Wow. Masya Allah. Saya cuma nanya doang, ada apa sih di balik tangisannya nih orang? Sampai tangisannya sampai seperti itu. Kenapa seperti kayak gitu? Akhirnya benar bubar, dia nggak pikir lagi, Ustaz. Bubar, lakinya anak baru gede, keren, dia karir, bubar. Cuman dia nanya doang, katakanlah yang paling menyakitkan orang makan nangkanya. Kok Kata-katanya. itu lagunya ceritanya Ustaz. Di rumah tuh di bawah rambutan. Di bawah rambutan, Yang iya. antum lihat itu ada bikin itu. Itu ciptaan Pak Haji sendiri. Sebenarnya saya banyak bikin syair, cuman saya kasih sama penciptanya sama Asmin gitu. Keder. Lillahi ta'ala supaya rezekinya buat dia. Biar Gitu. Jadi Asmin itu bikin ngasih lagu sama Aneh, ada syair katakanlah siapa orang yang telah mendahului. Itu doang lagunya nggak Awalnya bagus. tuh. Aneh masukin ke situ. Jadilah tuh. Cuma nanya karena nangisnya tuh apa, katakan. Apa sih yang terjadi pada dirimu gitu. Totalnya. Itu kayak itu lagu. Ternyata bukan perawan. Ternyata karena kita yang kena getahnya. ibunya ke rumah, kok Mansur kayak tahu dari mana? Apa yang tahu? Ibu berkawin dia nggak perawan lagi. Saya. Ente tahu tuh lagu? Edisut nggak ngizinin Anda tampil di TV lagu itu di zaman Safari. Apa alasannya? Kenapa seorang Mansur mau nyanyi syair seperti kayak gini? Orang makan nangkanya aku makan. Kena getahnya.
diganti sama Jubaidah. Cari lagu Ali Usman almarhum, lagu Jubaidah, masukin Hari Matar Kawin ini mundur ke nomor berapa. Tapi itu lagu tetap aja digemari oleh masyarakat. Iya, termasuk saya penggemarnya. Dari kemarin nyanyi itu Pak Haji, nggak Baru sudah saya nyanyi, sudah. mungkin saya cerita. Iya, kemarin seminggu berturut-turut nyanyi itu asal nggak benar diulang lagi. Ada. Ulang lagi. Ada musiknya ada. Tuh. Andainya Itu penyanyi Pak Haji, tak setelin ya Pak Haji. itu nyanyi lagu itu mesti persiapan. Oh, bersiapan. Karena itu range-nya lebar, panjang. Ya kan? Andainya kau katakan sebelum perkawinan tak akan terjadi rasa penyesalan. Bu Haji kita joget, Bu. Kiai itu jadi ceritanya kayak begitu lah. Awal ceritanya tuh ya. Jadi memang kiranya kadang-kadang nggak boleh lihat apa-apa, tahu-tahu Kebayang ya. yang saya mesti bikin apa. Kalau lagi bikin syair bisa kayak gitu. Nih Pak Haji, sekarang kita kalau bicara soal job nih, kita pelarinya ke profesi Pak Haji ini. Nah saya kan aktivis Pak Haji di seluruh Indonesia. Saya juga pengurus di beberapa daerah, di beberapa wilayah. Saya juga sekjen di satu organisasi besar juga. Kalau pas ada acara mengundang Pak Haji, gimana? Langsung Pak sertifikat. Bisa. Pas majelis, pas pengajian atau pas acara khitan atau apa begitu. Tapi kayaknya pasti kayak wajib ketika sudah pakai pages NU ini kayaknya harus tampil di majelis-majelis NU. Cuman kapasitas saya penyanyi Kiai, jangan yang lain. Maksudnya pas ada pengajian ada hiburannya nyanyi itu. Jadi kalau ada kayak pengajian kayak kemarin Abdullah, ya kan? Habib Abdullah di samping ada mereka pada habaib yang lebih memang berilmu, kita sebagai penyanyi begitu. Siap. Tapi kalau gini Pak Haji, kayaknya hasil begini. Banyak penggemar-penggemar teman-teman yang laki-laki rata-rata ya. Pak Haji kagak usah ceramah, kagak usah nyanyi sambil nyanyi. Kayak itu aja cerita tentang karir Pak Haji itu udah orang pada terbelakang begini saja begitu. Ya paling yang bisa cuma itu. Kayaknya gini Pak Haji, mesti masuk ke majelis Lailatul Ijtima. Kalau di NU itu ada rutinnya namanya Lailatul Ijtima. Itu semua seluruh Indonesia itu pasti mengatakan itu karena ruhnya NU itu ada di situ. Nanti saya undang Pak Haji untuk di situ pasti mereka pada senang semua. Si siapa terakhir almarhum Didi Kempot itu ketika dibawa ke PBNU terus dibawa ke PBNU kemudian ditarik di situ udah tuh pamornya langsung tinggi lagi. Karena dia sudah dipegang sama tokoh ulama besar di sampingnya udah beda lagi. Terima kasih Kiai, masa ini menambah wawasan kita. Soalnya ini Pak Haji, penggemar Pak Haji di kalangan Nahdlatul Ulama dari mulai orang biasa sampai sekelas Gus Dur itu hampir semuanya Pak Haji. Insyaallah, amin, terima kasih Pak. Sampai tokoh sekelas Gus Dur ada menggemarkan Pak Haji. Itu kayaknya mungkin keren itu. Sekelas Gus Dur itu memang mengidol. Juga senang sama lagu-lagunya Pak Haji. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. Ada kegembiraan hati yang sangat luar biasa. Artinya Allah mengizinkan hari ini saya dibawa. Kalau sama Romai Rama, rata-rata pengurus-pengurus NU agak berbeda. Karena ketika Romai Rama sudah waktu itu dia, masuk ya itu. Waktu dia membahas masalah zaman kampanye ya, dia intoleransi ya, membahas tentang intoleransi bahwa itu mereka sudah gak suka karena NU itu gak boleh begitu. NU itu menganggap bahkan Gusmus itu mengajarkan memandang manusia itu dengan kacamata manusia, nggak boleh dibeda-beda. Nah, ketika ramai-ramai itu mendukung satu pihak lalu menyampaikan intoleransi, itu yang mereka dari kalangan Nahdlatul Ulama kan tertarik. Pak Basri. Kalau Pak Haji kan semoga nyanyi aja bahkan banyak penggemar yang Saya diskriminasikan orang yang tidak berilmu. Ajak dia, rangkul dia, ya Pak? Betul. Man ra'a minkum muqayyugarrihu biyadi wa illam yastati fa bilisan
Wa illam yastati fa biqalbi, kan diajarin Nabi kan. Iya, iya. Nanti saya bilang tadi sama dia, Iya, baru tapi ada kalau orang informasi. berilmu, terus kita yang tidak berilmu ada di situ, kita disudutkan. Wah, rasanya kita hancur itu. Naudzubillah ya Allah, naudzubillah. Nah, itu yang kenapa sekarang dari kalangan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama kurang tertarik kalau mengundang ulama itu, karena ketika dia sudah menyampaikan kalimat itu, Ya Allah, astagfirullah. padahal itu nggak boleh. Apalagi sekarang Nahdlatul Ulama itu tidak berpolitik. Bahkan sekarang itu ketika pengurus-pengurus yang baru ditanya mau yang masuk ke partai, itu keluar dari partai apa masuk NU. Karena di semua partai ada orang NU. Dan NU adalah sebagai penjembatan bagi seluruh umat beragama. Subhanallah. Itu yang itu masalah. Kalau Pak Haji kayaknya pengurus-pengurus NU penggemar semua. Amin, terima Maksudnya kasih. kayaknya perlu tak bawa ke majelis-majelis NU itu. Saya kalau kapasitas disuruh nyanyi siap. Iya, Iya, bisa nyanyi. pasti paling nyanyi. Iya, nah itu Tapi siap. sedikit sambil nyantai cerita tentang pengalaman. Masih mereka kayak tadi Pak Haji sedikit cerita tentang lagu Pelaminan Kelabu begitu, udah orang udah ada senang. Betul, Itu betul, udah betul. tertarik. Masya Udah Allah. terhibur mereka semua. Iya, luar biasa udah. Historis dari sesuatu Iya, apa yang iya. kita ciptakan kan kayak gitu. Betul ya. Memang kayak gitu, luar biasa ya Allah. Kalau kayak Gus Baha itu tuh Pak Haji, maaf Pak, dia kan begini. Kalau ketika sholat tahajud, jangan menganggap diri kamu itu yang paling baik, lalu orang yang tidur itu tidak baik. Barangkali dia itu tadi capek mencari nafkah, lalu dia tidur itu bagian daripada ibadah, karena tadi siang dia berjuang untuk anak istrinya. Jadi pandangannya sampai segitu. Sampai-sampai ketika kau mengaji di majelis taklim, lalu kau melihat ada orang jalan-jalan di mall nggak ngaji, jangan dianggap kamu lebih baik. Barangkali dia lagi nyenengin anak istrinya untuk jalan-jalan ke mall. Kan itu bagian daripada ibadah. Bukankah majelis taklim itu menciptakan orang lebih baik kepada keluarganya? Barangkali dia mau berikan anaknya atau nyenangkan orang. Jadi sampai segitunya itu pandangan-pandangan para ulama-ulama itu sampai segitunya. Jadi sampai-sampai Gus Baha begini, ketika kamu jalan di tengah jalan, lalu ada perempuan yang pakai celana pendek, pakai kaos, pusarnya kelihatan, itu alhamdulillah dia nggak telanjang. Alhamdulillah. Sampai segitunya. Masih Jadi alhamdulillah. mengajarkan supaya kita itu husnuzon. Berhusnuzon. Dia itu sudah membantu sedikit agama Allah dengan dia tidak telanjang. Sampai Masya segitunya. Allah, ini susah. Sus. Sampai segitunya mengajarkan. Ilmunya luar biasa. Luar biasa ya. Makanya Gus Mus kan pernah bilang, memandang manusia itu dengan kacamata manusia. Iya, Masya Allah, ada banyak belajar kita. Susah. Kalau Pak Haji datang di Lailatul Ijtima, lalu sambil nyanyi, cerita, histori, terus keren itu. Betul. Besoknya lagi langsung pengurus-pengurus NU seluruh Indonesia mungkin ya, langsung bilang Pak Haji jadwalnya bisa apa? Bisa. Repot. Apalagi udah pakai Iya, PC tenang ya. NU ini, wah keren aja. Amin, insyaallah. Makasih. Difotoin pas Pak Haji pas pakai NU-nya ya. ini gitu. Coba. Ini mana? Tak kirim ke Fotografer. PBNU nanti. Fotografer. Udah dengan cepat dia berubah sampai jadi martis Islam karena kelemah lembutannya, kasih sayangnya, cinta Saya kasihnya. ingin fokus di foto bertiga sama Pak Haji. Kehebatan. Dari mulai Syekh Jumadil Kubro punya anak 2, namanya Syekh Maulana Mahdi Asmarokondi sama Maulana Ishaq. Syekh Maulana Mahdi Asmarokondi punya anak namanya Sunan Giri. Syekh Maulana Ishaq punya anak Sunan Giri. Syekh Maulana Mahdi Asmarokondi punya anak Sunan Muria. Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak Sunan Bunang. Kemudian punya anak Sunan Kudus. Termasuk Sunan Gunung Jati juga salah satu anak menantunya. Sunan Bunyang punya anak murid namanya Sunan Kalijogo. Sunan Gunung Jogo punya anak namanya Sunan Muria. Mereka diajarkan bagaimana cinta kasih agama itu dengan penuh cinta kasih. Itu yang diajarkan. Makanya para ulama, para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, demo itu haram hukumnya. Tidak boleh kita menteriakkan, menjelek-jelekan pemimpin negara itu dengan cara seperti itu. Haram. Haram karena Nabi Musa dan Nabi Harun pernah disuruh Allah untuk datang ke Fir'aun, itu pun dengan kalimat yang bagus. Ditegur di dalam Al-Quran, nggak boleh. Kamu sampaikan kepada Fir'aun tapi dengan kalimat yang bagus.
Bayangin aja seorang nabi disuruh ke Fir'aun, manusia yang paling bejat, dengan cara yang bagus. Apalagi presiden kita orang Islam, sama Muslim, sama umat Nabi Muhammad, nggak boleh. Kalau memang tidak cocok, kita bikin surat atau diskusi atau penyampaian dengan cara yang itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama. Iya. Jadi negara jadi ayam, jadi aman. Apalagi pilihan negara cuma 5 tahun, udah biarin aja lah, doain aja gitu. 5 tahun ganti bisa selesai gitu. Itu. Iya. Masih boleh minta nomor teleponnya. Boleh minta nomor Boleh. teleponnya. Saya nggak bakal tuh nama nggak ada. Berarti kan kita hubungi kalau ada acara itu. 0816 86 00 56 si 10 digit tuh yang dulu itu 16 86 00 56. Cuman saya kadang-kadang telepon nih kalau kemana-mana saya jarang bawa nih kayak gini nih, saya nggak kantongin di mobil, males ngantong aja Biar mobil. nggak bunyi terus nih, Pak. Jadi nggak kadang-kadang nanti baru pada bilang kok di telepon nggak ngangkat, orang teleponnya nggak bawa. Ya tadi aja kalau Masya Allah pas dipegang handphone bunyinya terus ya. Males nggak ada kegiatan yang pasti, tapi kadang-kadang di jalan Allah kasih rezeki. Ayah tanggal sekian, sampai lupa tanggal. Sampai lupa tanggal tadi kan. Jadwalnya bukunya di rumah. Tanya dulu. Ini udah mulai banyak blank kan nih. Iya. Bu Haji di rumah udah 72 umurnya. 72. Iya, mamanya Irfan. Kakak ipar saya ya. Kalau Pak Haji Saya 52 48 Pak Kiai. 8 Baru 52 kayaknya ya. Baru 37. Iya belum tuh. 73 kali Pak Haji ya. 73. Insyaallah. 73. Kata beliau masih 60 katanya. Bonusnya ada Fisik banyak. saya Pak Haji masih di bawah 60. Prediksi ya tuh. Itu fisiknya. Tapi kalau umur ya cakar saya 70 lebih. Cakar saya. Tapi sama aku. Anak saya paling tua 53 tahun, perempuan. Kalau Irfan paling bontot 48 Oh, lahir. mana paling kecil tuh Pak Haji. Irfan lahir 74. Artinya udah 48 kali dia. Anak saya yang pertama lahir tahun 70. Baru besok berarti dia, anak baru Pak kemarin ulang tahun tanggal 22. Oh 22. Diajak ayahnya makan di apa? Sabu Hasyim. Wah. Yang setengah-setengah matang. Yang di Bogor itu yang ikan Iya. apa itu makan. Makanan Korea. Saya bilang kalau gitu kita udah tua, kadang-kadang ngelamun juga kita udah tua aja. Anak. Tapi pasrah sama Allah aja. Cucunya paling besar. Anak saya yang pertama 4 tahun kosong, tahun kelima baru dapat kuliah di ETS Surabaya paling besar sekarang. Jadi tahun kelima baru Cucunya. tahu tuh Baru dapat. punya anak. Irfan udah 14 tahun belum dapat. Belum dapat ya. Belum dapat. Ntar minta doa sama Kiai. Nah, Amin insyaallah. bukannya Pak Haji yang lebih tua. Iya, 2 juta Pak Haji. Karena orang tuanya Ini yang doain. doanya lebih orang sepuh itu mah. Oh ya enggak, kita yang mudaan enggak. Yang tua kita menerima doa aja gitu. Di foto Pi sama Pak Haji. Itu Foto terus. bawa koper sekarang aja. Bukan koper sekarang. Eh, madep sini. Di Abdullah juga ada. Udah Pak Abdullah enak. berangkat bareng sama saya. Kiai NU banyak. Karena Wah. gini Kiai, itu kalau Pak Haji kita kan ziarah ke Imam Syafi'i. Subhanallah. Kan yang dituju itu ziarah ke Imam Syafi'i. Wah, Itu yang jadi masalah. Itu yang mahal Dulunya itu. para di Mesirnya itu ya. ulama ya. Itu yang Di situ ada Imam Syafi'i, ada Ibnu Athaillah As-Sakandari, terus Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi emang itu ya Bung Karno suruh apa? Bukhari, Oh, kita Bukhari. Bukhari, yang di Rusia itu ya. ya di Rusia. Ya Allah. Jadi orang Masya Allah. ya, Jangan sampai nggak ikut ya nih ya. Iya. Itu hebat begitu dia lihat tuh nggak kerawat ya Pan. Pak Soekarno itu pernah mengutus bekerjasama dengan komunikasi dengan Kiai Hasyim Asy'ari, lalu bentuk tim Hijaz yang diketuai Wahab Hasbullah. Itu makamnya Rasulullah mau dibongkar sama orang Wahabi. Iya. Tahun berapa ya? 59 atau 58 dibongkar, seluruh dunia nggak bisa mencegah. Diutusnya Pak Karno, Bung Karno sama Kiai Hasyim Asy'ari, lalu diketuai oleh Wahab Hasbullah.
Indonesia mampu mendudukkan Arab Saudi sehingga makam Rasulullah nggak bisa dibongkar. Bayangin aja kalau makam Rasulullah bisa dibongkar sama orang Wahabi. Jadi Pak, karena itu jasanya untuk Islam seluruh dunia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Bahkan di Arafah itu pohonnya plus tanahnya itu Pak Karno yang ngirim. Di Arafah. Belum lagi di negara-negara yang lain. Saya bangun nih kalau inget itu. Aneh 2 kali nih ngimpi Bung Karno diundang ke istana. Oh, Masya Allah. 2 kali. 2 kali ya. Istana Merdeka. Besar mereka. Awal tuh. Sampai nenek yang di Cibadak. Mudah-mudahan cucu nenek udah jadi manusia sing bager, Sunda Pak. Jadi orang yang baik, jadi orang yang rezekinya insya Allah. Nenek aneh langsung doa kayak begitu. Allah. Penting ngimpi, acung ngimpi naon. Iya. Mau Bung Karno. Udah bisa negara. Mesti pangeran kan kau Sunda gitu. Iya bisa pangeran. 2 kali. Insya Allah. Amin, kabul. Aneh nunggal Kiai. Aneh nggak ada saudara. Oh, sama seperti dia. Aneh anak satu-satunya. Satu. Sama. Makanya beliau mah nggak punya kakak karena anak satu-satunya. Ya pastilah. Ya. Jadi ibu bercerita dari pagi mulesnya sampai malam nggak keluar, tahu-tahu subuh. Begitu subuh keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Makanya disuruh ajan bagus. Begitu jadi cerita. Iya. Begitu keluar dari rahim masih dibungkus Kiai. Surya ini jarang gue nih Betawi, Mak Isyah nih, gue jadi dukun beranak dari dulu belum pernah gue lihat bayi kayak begini. Masih dibungkus, dia potong sama bambu yang tajam. Hari-hari itu. Mudah-mudahan nih orang jadi manusia nih anak. Doanya Kiai. Mudah-mudahan jadi manusia, jadi orang anak lo ya urus. Kalau ibu ceritanya apa yang ngimpinya dia sebelum lahir? Ini lo piara, gua kasih lo cuma 1 burung ini suaranya bagus. Oh begitu? Oh. Gua kasih 1 lo burung. Iya. Suaranya bagus gitu. Tapi lo piara ini suaranya luar biasa pun. Ibu aneh, ibu saya tuh Kiai. Belum saya bangun. Gua kasih cuma 1 deh. Gua kasih cuma 1, cuma ini lo piara. Suaranya bagus. Lo jangan sia-sia. Suaranya bagus ini burung. Yud, itu ada jadi cerita nih. So Kiai. Luar biasa. Anda bilang kadang-kala bentar juga orang tua ya. Emak ngimpi menikah suatu adu-adunya. Anak emak gak ada lagi. Mau jadi tentara lagi wajib militer irian. Ya, jangan termati loh. Betawi. Jangan mati lo. Ya anak emak tuh aja mati lo ditembak. Jangan. Dulu lagi wajib militer dulu rebut irian barat. Ada pendaftar marinir. Dilarang. Kalau bikin buku udah bagus nih Pak Kiai. Macem-macem saya ini. Enggak bikin Pak Haji. Saya mantu sih suruh bikin, tapi ntar yang beli cuma 200 orang. Kalau 200. Enggak lah. Tapi sejarah itu Pak. Enggak, kalau Pak Haji itu prinsipnya laki-laki yang senang dangdut kalau enggak hafal lagunya Pak Haji itu bukan orang Indonesia. Ini bagus. Bahasa bagus bahasa. Logis. Ini keluar dari rasa pencinta nih ya. Ini bagus. Ini hati nurani. Hati nurani. Ya Pan? Laki-laki kalau memang dia nggak tahu dengan lagu Mas berarti bukan orang Indonesia. Sekarang dia mau nyanyi seorang pencinta dangdut laki-laki mau nyanyiin lagu apa selain lagu Rama-Rama kalau nggak Mansur S. Lagunya apa nggak ada? So, yang menyentuh ke hati mewakili perasaan. Ya. Ini bener ya. Ini lagunya Latif Khan paling cuma sedikit, lagunya Lewaldik paling enggak, lagunya Meggy Z juga begitu. Tapi lagunya Pak Haji itu kan hampir semuanya hit semuanya. Yang paling menyakitkan. Satu lagu. Legendaris. Rembulan bersih. Enak bercerita. Sampai almarhum Gadis Pantura juga enak. Iya.
Bintang-bintang. Wah, apa juga, Pak. Kemelatan. Tapi yang sekarang Kiai menyesal nih. Gimana? Menyesal. Belum pernah. Wah, itu lagu lama. Terlalu lama banget itu. Tapi keren sekarang. Ini yang ngangkat Mansur ini lagi. Iya. Menyesal itu. Ya. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu. Wah, ini lagu Pak. Terlalu lama itu. Ini saya cerita nih, kemarin saya nyanyi nih di Cisoka. Cisoka, Satu lagu ini saweran 10 juta. Oh. Satu lagu ini 10 juta saweran. Di sini sawerannya cuma daerah bikin nasi asam. Saya yang nyerah. Iya. Karena udah capek, udah 6 rep. Maunya itu lagi terus disuruh. Lu masih baca buku lagi, cepean. Kalau saya ikutin bisa 100 juta nih, Pak. Enggak bisa habis ya. Pak Sukri. Dia lagi gak ngikut lagi nih. Enggak ikut ya. Pak Sukri. Bagaimana sih asisten nih? Pak Sukri. Ambilin sal Cepat, sama Dit. koper. Luar biasa. Sal. Batik. Jadi satu lagu 10 juta dong. Hercules. Hercules ya. Kan kemarin Hercules kalau minta rembulan besar lagi, itu dia udah kalungin 5 juta. sama dia. Ratusan dia udah. Rembulan bersinar Tuh lihat. mendung pun tiada lagi. Masya Allah. Kiai apa semua ini. Saya. Emang pencinta, makanya pokoknya Haji Mansur ya? pokoknya kata beliau bawa kemari, nggak ada niatan apa-apa, saya cinta katanya. Ya. Saya merindu, Jadi atas nggak ada izin niatan. Allah, saya berterima kasih Kiai. Karena saya melihat Pak Haji sebagai penyanyi senior dan mampu mendidik senior dengan cara yang baik. Junior-juniornya. Dan saya lihat histori Pak Haji pribadi dengan cara yang baik. Dan bagi saya itu udah luar biasa. Luar biasa itu. Karena seni itu bagian dari, tidak bisa dipisahkan dengan agama. Siap. Sekarang kalau saya kemarin kan khotbah Pak Haji bicara seni tidak bisa dipisahkan dengan agama. Bagaimana ceritanya? Sekarang kalau orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nggak enak. kan nggak enak kan? Iya. Begitu ada seni, Allahu Akbar, ada seninya. Nah, orang-orang nggak tahu begitu, Habib seni itu haram. Seni haram dari mana? Nggak bisa. Iya. Jadi bagi saya Pak Haji ya harus tampil di majelis-majelis Nahdlatul Ulama. Ini bagus. Masya Allah. Jadi kalau orang tidak menghargai seni, benar. Kalau orang cuma Allahu Akbar, Iya. Abur. enak nggak? Nggak enak Pak Haji. Tapi kalau udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, Iya. Pak Haji saya dapat ilmu. Iya, Bet. Nih, lagi nih. Enggak, bukan ilmu, saya penggemar Pak Haji. Terima kasih. Tapi saya penggemar Pak Haji, tapi saya melihat biografi Pak Haji. Ya memang sementara ini kan Kayaknya Pak Haji itu sebagai seniman senior tapi mampu membawa dan mampu mempengaruhi masyarakat dengan cara yang berseni, dengan cara yang baik. itu loh. Karena dulu Iya. saya kan nyanyi di era 60-an. Jadi dulu masih dianggap bahwa tetap ada diskriminasi. Diskriminasi ya. Apa arti sebuah seni dan apa arti orang-orang seni itu. Karena tetap masih Nggak ada. mereka ada Dipandang kalau sebelah mata. cemooh, ya kan? Tapi begitu tahun teknologi berganti teknologi, baru sekarang kadang-kala anaknya kalau perlu disuruh nyanyi. Suruh nyanyi. Karena langsung habis nyanyi 100 juta, Itu. 200 juta Iya. sekali bayaran. Zaman dulu nasi goreng doang Pak, katanya. Pak Haji dengar nama Umi Kalsum nggak? Umi Kalsum. Yang nyanyi Ghanini Suwai itu karena saking rindu dan cintanya sama datuknya Nabi Muhammad SAW, beliau menciptakan lagu itu. Itu Ghanini itu. Sekarang kalau dikatakan seni itu bagian badan, jadi kita dulu namanya Ka'ab bin Suhail. Ka'ab bin Suhail itu adalah seorang syair yang dia menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Lalu dicoari sama sahabat mau dibunuh. Ya ketakutan. Terus minta tolong saya Dina Abu Bakar untuk menemukan ketemu sama Rasulullah supaya minta maaf. Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Kayaknya Rasulullah marah betul. Iya. Akhirnya diberanikan sendiri bertemu, ya Rasulullah, aku minta maaf setelah menciptakan menjelek-jelekan kamu gitu. Sudah dimaafin sama Rasulullah. Ini singkat cerita.
saking senengnya Ka'ab bin Suhail langsung bikin syair. Kalimat syairnya itu panjang, salah satunya ya Muhammad, kau adalah seorang raja, ya Muhammad, kau adalah seorang paling wayang, kau Muhammad, tapi dengan kalimat-kalimat syair gitu. Masya Allah. Nah, apakah Rasulullah melarang? Enggak. Saking senengnya burdahnya dikasihkan sama Ka'ab bin Suhail. Dan sekarang burdahnya Rasulullah masih ada di Mesir. Besok kita melihat. Situ lain. Mesir itu ya? Nah, itu nanti bisa buat alasan Pak Haji yang menentang tentang yang namanya seni itu haram nih. Buktinya ada burdahnya. Pak Haji nanti datang ke sini ya sendiri, bukan hanya cerita. Ini burdah dulu yang diberikan Rasulullah kepada Ka'ab bin Suhail karena beliau bersair di depannya Rasulullah dengan memuji Rasulullah. Ini suatu kegembiraan dari Rasulullah. Nah, siapa yang berani akan mengatakan ini haram? Coba begitu aja, Pak. Itu bukti. Di Mesir itu ya? Iya, nanti kita akan melihat burdahnya Rasulullah asli yang ada di sana, yang pernah diberikan ke Ka'ab bin Suhail. Kenapa semua peninggalan Rasulullah dibawa ke Mesir? Karena di situ ada tempat yang bisa melindungi. Kalau dibawa di Mekah, dihancurkan sama orang-orang Wahabi. Waktu itu kan Raja Sa'ad berkuasa bekerja sama dengan Muhammad ibnu Hambal Wahab yang menjadikan paham Wahabi di sana. Nah, itu nanti Pak Haji bisa melihat, kalau perlu nanti di foto, di video di situ, yuk siapa yang berani mengharamkan tentang seni ini, buktinya ada, burdahnya ada di sini. Jadi sekelas Gus Dur saja pernah mengatakan begitu. Yang dinamakan haram itu mana? Para wali songo juga menciptakan syair. Tembang-tembang Sunan Bonang, gitu kan? Sunan Kalijogo, lir ilir tantu. Pak Haji Mansur menciptakan lagu Gana. Itu kan ungkapan cinta. Jadi kalau berhubungan dengan cinta nggak bisa pakai fikih. Sudah nggak bisa pakai fikih. Pak Haji kan ciptain lagu Kana, kamu Leni. Kan saya bukan pencipta lagu. Kan istrinya namanya. Ini pembicaraan yang bermanfaat buat kita, luar biasa. Nih, Baji, ini pokoknya tadi kecintaan atau kerinduan dengan Rasulullah. Kiai bikin saya nyanyikan. Kiai bikin saya maaf lagi mau lebaran puasa. Iya. Kayaknya Bikin bakal syairnya kita, bakal booming. Saya nggak bisa kayaknya. Saya bukan pecinta lagu. Saya bisanya cuma nanti Kiai bikin Sedikit kan ditambahin aja. bikin, nanti saya tinggal nyanyikan pengolahan. Ditantang gak deh? Ditantang aja deh. Kalau bikin syair cintanya kepada dia masih bisa. Tapi kalau sama Rasulullah itu waduh. Wabil khusus dong. Aduh, dah. Mas. Saya pernah ditantang malah pernah di debat bicara soal syair dan cinta. Saya bilang begini, saya itu belajar ilmu fikih. Kalau sudah bicara soal cinta, nggak bisa dibawa ke fikih. Ke fikih nggak bisa. Beda. Nggak temu. Iya. Karena cinta itu nggak terbatas. Biar dikamuskan juga nggak Kan ada. bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kalau salah fikih orang edan itu. Orang edan. Bukit atau diseberangi gitu. Tapi karena cinta bisa aja. Iya. Makanya lagunya Pak Haji yang cinta-cinta kan banyak. Nah, sesekali dirubah kalimatnya itu cintanya kepada Rasulullah. Religi spesial. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Itu kalau Pak Haji yang nyanyikan kan suaranya merdu bisa. Nah ini makanya bikin aja, biasa tinggal nyanyi, direkam, kirim ke saya ya. Ismail, Coba. itu kan pinter dia. Iya, dia pinter. Ini kan Penting dengan- Bikin, tinggal temanya ntar mau diapain. Assalamualaikum itu. Temanya ya. Pokoknya sebelum berangkat udah harus ada itu. Ini Pak Haji, amin Pak Haji. Masya Allah. Wih. Nanti kita lihat burdahnya Rasulullah yang diberikan Ka'ab bin Suhail itu biasa buat
dasar Pak Haji bahwa seorang seniman mendapatkan hadiah dari Rasul. Kalau seniman ini dikatakan haram, sudah pasti dari pertama Rasulullah sudah mengharamkan dan marah waktu itu. Tapi justru diberikan mudah. Karena cintanya dan kagumnya Rasulullah, berarti kan Masya Allah. Waktu itu bukan dengar saja, tapi itu Ka'ab bin Su'ail, dia bersair di depannya Rasulullah. Langsung burdahnya dikasihkan sama Ka'ab bin Su'ail. Masa Pak Haji Mansur dikatakan haramnya di mana? Kalau dikatakan gini, gara-gara musik lagunya Pak Haji jadi lupa sama Allah. Yang lupa dia kok musiknya disalahin. Yang lupa Benar nggak Pak Haji? Ya. Mestinya kalau dengerin lagunya Pak Haji tiba-tiba ada adzan yang dimatiin. Orang kamu sendiri yang lupa masih kamu setel kok lagunya disalahin. Kalau kita kan kalau lagi mau ajan kita berhenti nyanyi. Maksudnya orang yang dengerin lagunya Pak Haji, umpama saya dengerin video. Terus dikatakan katanya menjadikan lupa. Orang kamu sudah tahu adzan masih kamu hidupin kok lagunya disalahin. Ya dimatiin aja toh, kamu sendiri sholat nanti setel hati kan begitu Pak Haji. Itu yang bijak. Jangan disalahin. Kalau logika berpikirnya Ibnu Nasib kan begini, musik diketok, suaranya begini, haram nggak? Enggak. Kalau do re mi, haram nggak? Enggak. Ambil gitar ini dari apa? Dari bambu, digencereng gini, haram nggak? Enggak. Lalu yang haram apanya? Benar nggak Pak Haji? Ketika saya disampaikan usahakan, karena aku mencintaimu, kalimat-kalimat begitu ya gitu, haram nggak? Enggak. Kamu kan yang dikarenakan kapannya musik itu, kan gitu. Nah menjadikan dia lupa sama Allah. Oh yang kamu yang mendengarkan musik yang lupa-lupa kamu sendiri kok musiknya disalahin. Siap. Kan nggak bisa. Iya. Nah itu makanya di Nahdlatul Ulama ada les bumi, lembaga les bumi, cinta budaya dan seni. Dinaungin malah di situ. Amin insyaallah. Karena Wali Songo itu juga budaya dan seni. Iya, kebanyakan para wali juga Pak pakai seni juga sih penyampaian. Nah mudah-mudahan Iya, Pak. dengan musiknya Pak Haji bisa mempengaruhi masyarakat bagaimana cinta. Amin insyaallah. Karena cinta itu harus disampaikan kepada siapa saja. Ini Pak Haji. Nanti saya video tuh Pak Haji pas di depannya burdahnya Rasulullah, dalil kalau ada mengatakan orang-orang biasanya itu orang Jabodetabek Pak Haji. Orang Jakarta yang paling Islam. Pakai jenggot, pakai jubah kayak begitu Pak Haji. Nah biasanya dia begitu. Nih kamu berani mengharamkan ini buddha Rasulullah yang pernah diberikan oleh ahli jago seni namanya Ka'ab bin Su'ail itu. Itu buat bahan Pak Haji nanti. Iya luar biasa. Ya. Deh. Kami udah nungguin ya. Ayo, Iya. oke. Iya, siap. Aduh pada urusan nih. Iya. Iya. Ini ada foto. Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi, hati yang seakan mati kini gairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ingat PT Gembala Desa Sholawat akan berangkat umroh di bulan Januari, umroh plus Mesir. Nanti kita sekaligus ziarah ke makam Imam Syafi'i. Nah nanti akan bareng sama Pak Haji. Insyaallah bila tidak berhalangan. Sama ibunya juga. Insyaallah. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih dan sukses terus. Insyaallah. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Kemudian insyaallah kita ziarah ke Imam Syafi'i. Insyaallah meridai niat kita semua. Sampaikan. Buat Bapak Ibu semua yang mau ikut, kami tunggu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ingat PT Gembala Desa Sholawat akan berangkat umroh di bulan Januari, umroh plus Mesir. Nanti kita sekaligus ziarah ke makam Imam Syafi'i. Nah nanti akan bareng sama Pak Haji. Insyaallah bila tidak berhalangan. Sama ibunya juga. Insyaallah. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih dan sukses terus. Insyaallah. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Kemudian insyaallah kita ziarah ke Imam Syafi'i. Insyaallah meridai niat kita semua. Sampaikan. Buat Bapak Ibu semua yang mau ikut, kami tunggu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Halo Kiai. Iya, monggo. Haji kan spesial. Piringnya mana lagi? Namanya gampang. Kecintaan atau kerinduan dengan Rasulullah. Kiai bikin saya nyanyikan. Tuh. Kiai bikin saya nyanyi. Maaf lagi mau lebar puasa ini. Iya. Kayaknya Bikin bakal syairnya kita apa? bakal booming. Saya nggak bisa kayak. Saya bukan pecinta lagu. Saya Nggak bisanya cuma apa-apa, nanti cerita. Kiai bikin siapa Sedikit-sedikit kan ditambahin aja. Bikin nanti saya tinggal nyanyikan Moles. pengolahan. Ditantang gak deh? Ditantang ayah deh. Kalau bikin syair cintanya kepada dia masih bisa. Tapi kalau sama Rasulullah itu waduh. Wabil khusus dong. Aduh, dah. Aduh, lemes. Cinta itu enggak terbatas. Biar dikamuskan juga enggak. Kan bukit kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kalau salah fikih orang edan itu. Orang edan. Bukit harus diseberangi gitu. Tapi karena cinta bisa aja dilakukan. Iya. Makanya lagunya Pak Haji yang cinta-cinta kan banyak. Nah, sesekali dirubah kalimatnya itu cintanya kepada Rasulullah. Religi spesial. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Gitu. Itu kalau Pak Haji yang nyanyikan kan suaranya merdu bisa. Nah ini makanya bikin aja, biasa tinggal nyanyi, direkam, kirim ke saya ya. Ismail. Coba. Itu kan pinter dia. Iya, dia pinter. Ini kan Penting Bikin, tinggal temanya ntar mau diapain. Assalamualaikum itu. Temanya ya. Pokoknya sebelum berangkat udah harus ada itu. Ini Pak Haji, amin Pak Haji. Masya Allah. Wih. Udah nungguin ya. Ayo, Iya. oke. Iya, siap. Aduh, pada urusan nih. Iya, iya, iya. Ini ada apa? Pak Haji Mansur menciptakan lagu Jana. Itu. Jana. Itu kan ungkapan cinta. Jadi kalau berhubungan dengan cinta nggak bisa pakai fikih. Bisa kayak Kita gini. nggak bisa pakai fikih. Ini perut yang Maya ini. Haji kan ciptain lagu kata kamu Leni. Oh, iya. Dan saya bukan Nah, ganti istrinya namanya. Pembicaraan yang bermanfaat buat kita. Luar biasa. nih Pak Haji. Masya Allah. Apa Mas Habib Mas? Munir. Munir yang Jangan tidur nih, awas. Ini apa boy? Sangka hidup ingat ya. Kau kan sepi hidup sendiri. Wah itulah. Saya belajar dari itu. Insaflah, insaflah, insaflah. Aksen. Ini saya belajar dari Indemudi Mahasiswa. Ya Allah. Dari awal. Tambah lagi azan subuh ayah di musola di masjid. Wah kalau saya ajam, orang kadang-kadang nanya tuh, anak siapa? Ya suaranya nggak enak. Gitu Mekah. Tapi ada pengalaman yang nggak saya lupa. Dulu saya memang tidur di musola. Tidur di musola, bukan nggak punya rumah, keluarga ada rumah, tapi musola. Terus setiap Jumat itu saya masih bisa nggak pernah lupa sepatunya Jenderal Nasution tuh yang pegangnya. Kenyanya aku dapat getahnya, oh, ku dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku.
Kadang-kala ibu-ibu pengajian nih, lagi ketemu dia selamat ya Allah. Aneh demen nih memang ngaji maksud kalau nyanyi bilagunnya dipakai katanya. Wah, bilagunnya dipakai. Saya bilang kalau mau pakai bener bukannya rembulan. Karena rembulan itu rasinan lagi ya Pan. Kalau pakai Arab jadi rembulam. Karena iklapnya ketemu ba. Tapi jadinya IP saya bikin karena di lagu. Tanyanya aku dapat getahnya. Oh, ku dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Kadang-kala ibu-ibu pengajian nih, lagi ketemu dia selamat ya Allah. Aneh demen nih memang ngaji maksud kalau nyanyi bilagunnya dipakai katanya. Wah, bilagunnya dipakai. Saya bilang kalau mau pakai bener bukannya rembulan. Karena rembulan itu rasinan lagi ya Pan. Kalau pakai Arab jadi rembulam. Karena iklapnya ketemu ba. Tapi jadinya IP saya bikin karena di lagu. Yang paling menyakitkan hatiku. Ya, jadi begitu nyanyi kan oktav tuh, oktav, tapi yang paling menyakitkan kirim ke atas dia dari sini. Itu register tuh. Yang paling menyakitkan Enak kan? hatiku. Kemarin nggak bisa. Orang makan nangkanya. Tambah ilmu. Aku dapat getahnya. Nah kalau dia frama, kalau orang nyanyi pasti ya Pan. Tapi kalau saya kemarin itu dia frama main. Kayak kamera aja kita mainin fokus gitu. Jadi memang ada tekniknya. Enak ya? Iya benar. Kemarin saya nggak nyampe. Asal aja. Biasa manusia pasti ada kehilafan apa, yang kurang apa, mohon dibuka semua, jangan kapok. Insyaallah enggak. Terima kasih Pak Suci yang datang. Saya makan di sini. Nikmat kita, nikmat Allah karena Allah. Semoga menjadi berkah.